Karena toh tidak digoda setan saja sudah banyak yang berbuat dosa. Bahkan setan di kota-kota sekarang sudah banyak ke desa-desa. Kenapa? Karena saya tanya dulu, setan kok di desa? Kenapa nggak ke kota-kota sana? Di sana itu, di kota-kota itu lebih setan daripada saya. Jadi tidak usah digoda aja sudah begitu rupa ya. Wong namanya Ramadan itu setan sudah dibelenggu saja masih ada orang yang nukar sendal di masjid kan? Masih naik bis nggak bayar, masih nyakiti hati tetangga, masih tidak bakti pada suaminya, istri juga masih suami-suami mendolimi istrinya, ada nggak? Di bulan Ramadan ada nggak? Padahal ya, setan sudah dibelenggu, nyatanya masih ada. Itu makanya setan sekarang proyeknya bukan orang untuk digoda dosa, tidak usah digoda. Sudah orang itu dengan nafsunya sudah berbuat dosa. Sekarang manusia itu dibikin supaya tidak mau beristighfar. Silahkan kamu mau bikin karena proyeknya pernah gagal. Orang sudah digoda begitu rupa, dosanya satu gunung, begitu istighfar diampuni. Akhirnya bangkrut setan ini. Nah, sekarang setan godaannya satu, supaya orang itu tidak mau beristighfar, tidak mau istighfar, tidak mau mohon ampun. Kalau dia salah, yang disalahkan orang lain. Itu yang salah sana, itu yang salah sini, saling menunjuk. Itu semuanya. Dan itulah maka nanti kalau ada orang dosa yang paling besar adalah dosa mengenai buhtan. Yaitu lempar batu, sembunyi tangan. Dia yang berbuat tapi yang dituduh orang lain. Sering ini ya, dia yang korupsi tapi yang suruh jadi korban orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Oke, by the way kita akan bahas tentang dua cinta dalam satu atap nih Wah, ceritanya. itu bukan aku banget yang jelas itu ya. Itu seharusnya yang lain yang bahas itu karena saya bukan pelaku. Jadi agak nggak nyaman ini. Ya, saya tidak ingin menyakiti hati istri saya. Iya dong, harus dong itu ya. Iya, kecuali takdir bicara lain. Ya. Lo gimana sih kalau ada aja buntutnya. Prinsip bahwa menikah itu sesuatu anjuran. Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Tiba-tiba sahabat ini, 3 orang sahabat itu saling berjanji. Yang pertama saya akan sholat malam terus. Tidak pernah tidur di malam hari. Pokoknya saya seperti kelelawar. Pokoknya saya ingin jadi rahib total semalam suntuk. Saya nggak akan tidur. Mau buat apa? Buat sholat malam. Yang satu lagi berjanji saya puasa terus. Tidak pernah buka. Kalau perlu wisol 2, 3, 4 hari baru buka. Yang satu lagi saya tidak mau nikah. Selama hidup nggak mau nikah. Alasannya 3-tiganya sama. 3 sahabat ini, saya kalau nanti nikah mengganggu aktivitas ibadah saya. Karena berapa banyak dia lihat orang karena pernikahannya maka ibadahnya jadi kacau. Yang satu dia katakan apa? Saya tidak mau sholat malam. Rasulullah sudah dijamin masuk surga saja. Rasulullah itu tiap hari sholat malam. Kita tiap hari juga sholat malam kan ya? Sholat isya saja tapi itu ya hanya. Begitu kalau ketiduran bangun. Ya malam misalnya. Iya ketiduran. Kadang-kadang itu malam dikira mau sholat malam cuman pipis doang. Nah, itu menipu malaikat. Oh bagus sekali ini mau tahajud setelah mau dicatat ternyata cuma pipis terus tidur lagi. Iya. Nah, kata malaikat sialan lu udah Atau bangun juga bapak-bapak biasanya ini nonton bola. Nah, nonton bola. Tapi kalau yang itu lupa lagi itu semuanya. Sudah punya bola sendiri kok itu semuanya. Intinya dan heran kadang-kadang karena bola itu juga kacau ini. Beberapa hari ini ada berita bahwa karena bola masuk tidak masuk aja jadi masalah. Sampai tawuran. Dicegat supporter ini. Buat sudah ke rumah saya kasih bola, masukkan gawang 100 kali nggak ada masalah. Cuman kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kamu suka bola boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau karena sepak bola saja sampai begitu rupa tawuran antar kampung, jangan. Itu. Kalau hanya masuk tidak masuk, saya kasih gawang, saya syuting sendiri nanti. Silahkan masukkan 100 kali. Itu. Orang bola satu kok untuk rebutan banyak orang. Mau beli sendiri-sendiri, tidak usah itu semuanya. Orang Indonesia itu permainan, bikin permainan di atas permainan. Dunia ini adalah permainan dan bikin permainan. Kembali kepada dua cinta tadi. Satu lagi dia tidak mau nikah terus, satu lagi dia puasa terus, satu lagi dia tidak mau, pokoknya mbak mau tidur. Maka Rasulullah melihat itu langsung Rasulullah ingin menasihati dengan cara yang ta'asur fil qalb, supaya mengesan di hati. Siapa itu yang ngomong itu? Dijaga mulutnya. Hati-hati kalau ngomong. Loh.
Memangnya kenapa ya Rasulullah? Bukankah saya ingin jadi orang baik? Bukan begitu caranya. Siapa yang lebih bertakwa, aku atau kamu? Nabi agak marah. Marahnya orang Arab beda. Aku atau kamu? Gitu, bukan marah kok aku atau kamu. Bukan gitu. Gitu. Aku atau kamu? Ya engkau ya Rasulullah, wong nabinya engkau. Engkau harus meniru aku. Engkau harus melihat aku adalah uswah kamu, aku adalah qudwah kamu. Aku juga malam bisa tidur juga. Saya tidur malam itu bukan kok terus tahajud terus. Saya juga nikah. Saya juga puasa tapi saya juga berbuka, segera berbuka. Bukan begitu cara orang Islam dalam beragama. Karena di zaman Nabi ada orang yang sholat semalam suntuk saja, Asma ditegur, Asma, wa inna ali jasadika alaika hakon. Sesungguhnya dalam jasadmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Artinya apa? Orang itu harus mau menikah. Sekali lagi, nikah itu menyenangkan. Tapi jangan senang menikah. Nanti buka cabang di mana-mana. 4 hari dilepas, 3 hari dilepas, 4 hari dilepas, senyum-senyum mesti tetangganya itu. Iya, anaknya semuanya anak pertama ya. Anak pertama semuanya, ini dengan yang sana, ini dengan yang sini, itu semuanya. Masalahnya adalah sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau kita nikah 1, 2, 3, 4 orang, kemudian satu atap. Satu atap ya. Nah, nanti kita bahas ya. Ya, sangat rentan sekali ya. Iya. Iya, baik. Bagi pemirsa yang mau bergabung silakan Anda bisa menghubungi di 021 840 1501 atau di 021 877 80082. Juga bagi Anda yang mau curhat, yang mau sharing bisa kirim di Facebook atau Twitter kami di @majelissakinah. Oke. Baik, Pak Dek, kita akan lanjutkan. Ya, setelah yang berikut ini tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah. Ya baik, sekali lagi bagi pemirsa yang mau bergabung silakan Anda bisa menghubungi di line telepon kami di 021 840 1501 atau di 021 877 80082. Baik, kita kembali pada ini 2 cinta, 3 cinta, 4 cinta. Sekarang membahas tentang 2, 3, 4 cinta itu dulu. Kita berangkat, nanti saya akan lihat bahwa boleh cinta itu 2, 3 tetapi masing-masing harus satu rumah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 juga disebutkan bagaimana rumah-rumah istri-istri punya rumah-rumah sendiri. Tetapi sebelumnya mari kita baca dulu surat An-Nisa ayat 3 tentang masna, sulasa, waruba. Saya senang kalau yang baca itu perempuan, wanita, supaya dia tahu bahwa ada kebolehan seorang laki-laki itu punya 2, 3, dan 4. Ini penting, ayat ini biasa tidak disukai wanita, tapi biarkan walaupun tidak suka, tetap harus dibaca. Ya, oke, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna mari dibaca artinya karena tidak semuanya langsung tahu artinya. Ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan memperlakukan adil terhadap hak-hak perempuan yatim,
bila mana kamu menikahinya, Ya, maka jadi ada sisi bahwa pernikahan untuk poligami ini ada hak-hak yatim karena apa? Karena latar belakang dulu menikahi itu adalah untuk menolong para wanita, janda-janda dan yang lain-lain. Jadi sehingga harus dilihat pada latar belakang kenapa turunnya ayat ini. Nah, nanti kita bahas terus ya. maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. 2, 3 atau 4, bukan 2 dan 3 dan 4 sehingga jadi 9 nanti. Bukan ya, 2 atau 3 atau 4. Nah ini kalau digabung jadi 9 karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 nanti jadi kacau nanti. Terus Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ya ini dicatat ya. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, terus maka nikahilah seorang saja. nikahilah seorang saja. Itu spirit dalam Islam. Karena dulu orang Islam begitu ada ajaran Islam di Madinah, di Mekah itu bukan seperti sebagaimana orang tadinya istrinya 1 suruh nambah 2, 3 dan 4. Bukan. Orang Arab itu sebelum ada ayat ini sudah istrinya banyak. Tidak hanya di Arab, di sini pun banyak. Istrinya dulu punya selir-selir. Bahwa ada kerajaan Belambangan di Jawa Timur itu perang hanya untuk memperebutkan wanita. Dulu ada Dewi Sinta dan Rama, sampai ada Anoman Obong, sampai Mbakari apa-apa. Karena apa? Raja Ngalengka diraja segala macam itu karena perebutan wanita. Banyak kan? Banyak selir-selir itu raja-raja dulu. Iya. Nah, sekarang diikuti para penguasa-penguasa sekarang juga ada yang seperti itu, ada yang 4 hari aja juga ada. Itu tadi. Masya Nah, Allah, jadi ya. semangatnya orang banyak istri, akhirnya Islam datang. Kamu boleh nikah, tapi syaratnya, nanti ada syaratnya. Tolong kamu supaya berlaku adil. 2, kamu juga jangan mengumpulkan ya jambune, ya isine, ya mbak Yune, ya adine, ya ibune. Jadi ibunya, adiknya, kakaknya jadikan satu semua, enggak boleh. Sorakah. Nah, nanti ada beberapa hal di situ. Ya, diteruskan. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Ya, supaya kamu tidak ada kedoliman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 2, 3, dan 4 itu dijadikan satu rumah? Satu atap, iya. Pertama, tugas seorang suami, perhatikan. Jangan, ini untuk suami. Manggut-manggut itu rumahnya. Ini masalah hal-hal yang sensitif. Ibu-ibu setuju gak sih dengan poligami, Bu? Enggak. Bapak-bapak setuju? Wah, bapak-bapak mah. Setujunya dulu. Dilihat syaratnya dulu. Dasar laki-laki sukanya gitu. Ada enggak laki-laki yang suka mendolimi istrinya? Ada enggak, Bu? Makanya saya enggak suka laki-laki. Memang laki-laki suka begitu itu. Laki-laki itu sukanya gitu. Lihat dulu, tugas seorang suami itu adalah memberi tempat yang layak bagi istrinya. Sesuai dengan kemampuan dia. Artinya kalau memang dia tidak mampu, jangan menambah 2, 3, 4, wong 1 aja enggak mampu kok. Nah, lo. Halo, benar ya. itu. Tapi saya mampu. Tapi saya belum melakukan. Mampunya secara lahir, secara kalau hanya kesejahteraan gampang, tapi untuk membahagiakan sulit. Kalau hanya kesejahteraan, apalagi di Jogja, mohon maaf, itu kasih telur dadar aja udah selesai itu semuanya. Sehari 5.000 rupiah aja cukup kok hidup di Jogja. Jadi istri saya 5, saya masih kuat. Tapi masalahnya bukan untuk mensejahterakan saja, tapi untuk membahagiakan itu lebih sulit. Maka tugas suami adalah membahagiakan istrinya. Maka ada istilah wa'asiruhuna bil ma'ruf. Seorang suami harus bisa mengerti kondisi istrinya. Istri 4 dikasih 1 kamar, nanti dilarang. Kebangetannya. Karena nanti seandainya seorang istri nggak mau dikumpuli gara-gara kumpulnya itu diketahui atau kedengeran atau terlihat oleh istri yang lain. Karena istrinya 4 cuma 1 bilik, akhirnya terpaksa kasih tutup kacamata hitam supaya ini digilir. Maka dia kalau menolak tidak termasuk nusus, artinya dia tidak durhaka. Oh, diajak jima katanya si istri harus taat pada suami. Mau, tapi gimana dilihat begitu orang, malah di CCTV, malah semuanya lihat, nggak boleh. Karena itu bagian dari privasi, bagian dari aurat yang tidak boleh.
Jangan malah istri yang lain suruh tunggu giliran ya. Ini yang pertama dulu, nanti yang kedua, yang ketiga. Ini 5 menit ya, dihitungi 5 menit, 10 menit segala macam. Tidak boleh seperti itu. Ini karena saya juga aneh, tim kreatif kasih judul ya seperti ini. Padahal ada anak-anak 1 aja belum laku. Kamu udah nikah. Pedofili udah kecil-kecil udah punya. Nah, intinya seandainya satu rumah karena keterpaksaan boleh nggak? Boleh, tapi harus di bilik sendiri-sendiri. Satu rumah disekat. Bikin sekat ya. Disekat. Itu kebangetan laki-laki. tapi ya Memberanikan diri itu ya. Atau terpaksa satu atap boleh, tapi atapnya itu sebesar MNCTV ini atapnya, terus disekat gitu nggak apa-apa, karena 2 hektar kan, jadi lumayan 1 hektar sama 1 hektar, nggak apa-apa. Intinya jangan sampai tercampurnya bagaimana privasi dengan privasi yang lain, apalagi kaitannya dengan jima, kaitannya dengan kecemburuan, itu jadi persoalan penting. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu sudah ada yang telepon? Iya, kita tahan dulu Pak De. Iya, oke. Kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Siapa Pak, di mana? Dengan Doni di Jakarta. Iya, gimana Mas Doni? Sebenarnya pertanyaan saya agak sedikit menyimpang nih Pak Ustadz. Maaf, nggak jelas. Kurang jelas ya Pak ya? Pertanyaan saya agak sedikit berbeda. Iya, gimana? Iya. Saya telah menikah dan memiliki anak 1. Tapi istri saya melakukan kebohongan sama saya. Bohongnya apa? Dia udah menikah 3 kali. Oh, dia menikah 3 kali tapi bilangnya baru pertama kali. Iya. Iya. Terus? Dan saya tidak bahagia sama dia. Iya. Tapi dia tidak mau melepas saya. Tapi gimana? Dia tidak mau melepaskan saya. Iya. Nah, tapi mintanya sama orang lain. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Iya. Pertama, bahwa semuanya harus punya satu etikat yang sama. Untuk khairuli fitini wa ma'asi wa akibati amri. Harus baik secara agama dulu, benar baik menurut agama. 2, di dalam kehidupan dunia. 3, untuk akibat sesudahnya. Pertama, kalau dia tetap memang mengampuni, nggak apa-apa, itu bagus dipertahankan daripada cerai. Walaupun dia sudah berkali-kali nikah, tapi dia mengakui kesalahannya dan tidak mengulang lagi, mau nerima, silahkan. Tapi kalau dengan itu memang tidak bisa, karena memang perasaan nggak bisa dipaksakan, sulit, maka diceraikan juga boleh. Oh, tapi dia cinta sekali, cinta tapi menipu, cinta kok menipu. Tanda cinta itu kullu muhibbin mutiin. Setiap orang yang cinta itu harus taat. Kalau menipu berarti dia tidak cinta, karena butuh ketulusan. Nah, maka saran kedua adalah kalau memang tidak memungkinkan untuk disatukan, maka pisah dengan cara yang baik. Caranya gimana? Apalagi kalau sudah ada benih cinta kepada orang lain, maka kalau diteruskan nanti jangan sampai fisiknya dengan sini tapi batinnya dengan sana. Karena nikah adalah memadukan lahir dan batin. Lahirnya dengan si A tapi batinnya dengan yang lain. Nanti tidak hudurul qulub, tidak hadirnya hati. Nah, maka cukup orang itu disebut di dalam batin itu juga bisa terdapat perselingkuhan batin. Kumpulnya dengan istri tapi bayangannya pada istrinya orang. Apalagi sudah kumpulnya dengan istri terus akhirnya ditutup dengan wajahnya istri orang gitu kan. Kasih fotonya bintang film, nggak boleh seperti itu. Itu perselingkuhan batin. Maka kalau memang tidak bisa, boleh dengan cara itu. Ya, baik. Ada yang sudah ngantri lagi nih Pak De. Ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana? Bapak Tarmo. Ya, Pak Pak Armo di mana, Pak Armo? Bapak Tarmo di Jember. Di Jember, Di ya. Jember, Pak Armo. ya. Silakan Pak Karno, ya. Ya, agak dipercepat Pak ya. Iya, ini saya mau tanya ke Pak Sabdani. Iya. Wijayanto, Pak. Iya. Saya tiap hari Pak Ani saya tiap hari mengikuti acara ini dan saya mau bertanya masalah keluhan penyakit saya. Oh,
Kalau penyakit nanti sama Mas Danu aja. Iya. Untuk saya penyakit yang lain saja. Iya. Jadi bukan Iya, penyakit itu baik. ya. Iya. Penyakit kalau pengen nikah lagi ya ditahan itu Ya, penyakit itu baik, ya. oke. Ya, kita tak dalam satu atap ini kan harus adil nih sebenarnya suami Iya. itu. Nah, kriteria adil itu sebenarnya harus seperti apa sih ya? Iya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga di 129, sekali kamu pengen adil, tapi sekali-kali kamu tidak akan bisa adil sesempurna mungkin. Karena keadilan itu miliknya Allah. Iya. Itu pun kalau dalam kacamata manusia kadang-kadang nggak paham. Karena kadang-kadang Allah sendiri bisa dilihat kalau orang nggak paham itu keadilan tentang akhirat di dunia ini seolah-olah Allah tidak adil. Nyatanya ada orang itu sudah orangnya miskin, wajahnya jelek, bau, bodoh lagi. Sementara ada orang kaya, wajahnya cantik, pinter, baunya wangi. Kadang-kadang satu sisi sudah miskin, bodoh, sudah begitu rupa. Di mana keadilan Tuhan? Untung ada akhirat. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi rezekinya malah nggak lancar. Ada orang yang kafir, kures, jindik, munafik. Ada adzan ngeceh, hayya sholah, yuk nonton bola, teko-teko mati neng kola, teko-teko mati kola. Tapi malah rezekinya malah banyak. bagus. Ada nggak? Iya, banyak Ada ya. yang koruptor malah hidupnya senang sekali, tapi begitu orang yang soleh malah tinggalnya di masjid pakai peci aja udah bundar nggak ada pojokannya, sendal jepit aja bawahnya kasih peniti. Ya kan gitu, naik sepeda aja sudah krek sudah ditendang malah krek luar biasa. Tetapi kadang-kadang Allah punya keadilan nanti di akhirat. Untung di dunia ini kita punya tafaul, yaitu harapan yang akan datang. Jadi kriteria adil ya kemaksimalan kita. Iya. Kalau yang satu belikan mobil, yang lain juga belikan mobil. Harus ya, harus Iya, sana ya. gitu. Tapi nggak kuat. Kalau nggak kuat nggak usah nikah lagi. Iya, makanya tuh. Beli mobil aja nggak laki-laki kuat ya. kok nikah lagi. Itu semuanya itu. Iya. Nah, artinya sepanjang dia kasih tempat tinggal yang sama, pokoknya kemaksimalannya. Termasuk nafkah batin. Nafkah lahir tadi juga dalam keadilan, nafkah batin. Lah biasanya kita ini nafkah batin, nafkah lahir, istri yang kedua, istri yang muda biasanya lebih daripada istri yang tua. Ya kok betul tuh yang ngalami? Ya betul Bu ya. Oh iya punya pengalaman Bu. Ibu memang punya pengalaman itu. Oh iya. Iya. Gimana Bu? Tolong ini mic-nya coba. Iya. Iya. Kita sharing ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri aja Ibu. Iya. Ya. Saya dari Sulawesi Tengah. Iya. Nama saya Haji Aisyah. Ibu Aisyah. Ya, ya. Suami saya udah kawin. Iya. Suami kedua. Yang kedua, ya. Iya. Sekarang sudah ditinggalkan 5 tahun. Ditinggalkan, Ibu dicerai? Iya. Oh. Belum. Belum, tapi diduakan. Iya. Iya. Jadi sekarang dia mau ceraikan, tapi saya tidak tahu minta solusinya Pak Ustaz. Bentar, dipinjemin dulu mic-nya sebentar. Saya agak, ya. Oh ya. Atau lebih dekat aja, lebih dekat Kurang lagi ya. dekat Bu ya. Iya. Jadi sekarang saya sudah mau diceraikan. Sudah mau diceraikan Iya. karena ada yang baru tadi. Iya. Lebih seksi, lebih cantik, lebih cantik, baheno, lebih muda. gitu. Lebih muda, muda. lebih putih, mulus kayak neon ya. Udah Ya, pada ya, ya. Ini gimana? Enggak, ini supaya kenapa? Inilah bukti bahwa sering orang nikah lagi semangatnya bukan Ya. semangat syariat tapi semangat syahwat. Iya. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, baino, semok, seksi. Terus Ibu? Pertanyaannya jadi Bu, Ya. Itulah saya mau minta solusinya Pak Ustadz karena mic-nya Bu agak apakah saya terima perceraian ini atau bagaimana? Iya, Iya, terima apakah perceraian harus itu apa terima enggak? Iya. atau bagaimana? Iya. Sementara disia-siakan, udah Iya. disakiti pula. Oke, Aduh. gitu sakiti. Intinya Ya. istri suami saya nikah lagi itu saya bunuh apa saya yang bunuh diri gitu ya? Iya. Ya. Pertama Ibu, kalau Ibu sudah tidak merasakan bagaimana keadilan tidak ada. Betul Bu? Iya betul. Iya, itulah kelemahannya. Segalanya Ya. tidak ada Pak Ustadz. Udah nggak ada. Iya. Itu laki-laki itu. Ditinggalkan Makanya saya nggak utang mau dengan lagi suami di Ibu bank, juga Pak. nggak mau. Ya, Ditinggalkan utang di bank. ditinggalkan utang di bank itu udah. Dijadikan rumah. Iya. Mobil dibawa lari 2. Iya. Pendapatannya untuk istri muda, tapi utangnya untuk istri itu suami apa kayak gitu itu.
Orang yang menduakan istrinya padahal dia tidak adil, maka nanti akan berjalan miring di hari kiamat nanti. Artinya dia akan memberi keputusan yang tidak baik, maka Allah pun akan membuat dia miring terseot-seot menuju akhirat nanti. Itu hati-hati, itulah sebabnya saya tidak buru-buru untuk mengambil keputusan itu karena tanggung jawabnya itu yang berat. Gitu. Dia seorang polisi, Pak Ustadz. Gimana Ibu? Polisi. Oh iya, orang nggak penting. Polisi yang begitu juga ada, yang TNI yang begitu ada nggak? Iya. Yang sipil ada ya? Iya. Yang pejabat ada nggak? Ada. Yang ulama ada nggak? Ada. Yang pegawai negeri ada nggak? Yang swasta ada nggak? Yang pengusaha ada nggak? Ada. Yang artis ada nggak? Ada. Laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, itu tidak, suami ibu polisi tetapi tidak monopoli polisi. Artinya itu penyakit yang kadang-kadang siapapun. Penyakitnya bukan poligaminya, tetapi berbuat tidak adilnya itu. Ya. Nah, kalau berpoligami tidak mesti berpenyakit, karena itu bukan penyakit itu. Intinya kalau memang ibu sudah tidak menuntut keadilan, karena boleh orang itu meminta cerai dalam 3 hal. 1, tidak terpenuhinya nafkah lahir, apalagi ibu ditinggali utang. Iya. Jangan disaur, biarin. Nanti kalau ada yang nagih itu urusan suami. Ya. Karena semua harta kekayaan itu urusannya dengan suami. Tapi hasil saya sendiri tuh rumah, Pak. Gimana Ibu? Saya usaha sendiri. Usaha sendiri diambil suami. Malah justru ibu bisa nuntut. Iya, dulu ada Hindun nuntut kepada Abu Sufyan karena Abu Sufyan itu pelit luar biasa. Kata Nabi, curilah harta suamimu itu. Karena kurang ajar, handphonenya berkali-kali ganti. Ibu makannya hanya stereo, sego setengah, tempe separuh. Kadang-kadang makanannya 5K, karak, kerupuk, kubis sama kangkung terus gitu. Oke, akhirnya itu boleh. Yang kedua, jadi saya boleh seorang istri itu minta cerai, boleh asal 1, tidak terpenuhinya nafkah lahir. 2, tidak terpenuhinya nafkah batin. Ibu sudah ditinggalkan, mentang-mentang sudah ada yang baru. 3, tidak terjalannya ke jalan yang benar. Tidak ala hudahullah. Ibu mempertahankan agama sulit. Misalnya suami malah tidak menganjurkan ibadah, melarang ibadah, atau membuat ibadah ibu menjadi kacau. Maka boleh. Kalau gitu cerai saja. Ibu masih muda, insya Allah masih ada yang menggantikan. Iya, Insya Allah. Itu yang pertama pada ya. Yang kedua dan selanjutnya kita tahan dulu ya. Kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, Iya, dengan siapa Dina? Bu? Dari Bu Rita dari Riau. Rita dari Riau. Dari Riau. Iya. Iya, silakan Bu. Pas banget, Rita dari Riau. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Rita. Nah ini kan kita kan udah berkeluarga, udah punya anak 2. Iya. Jadi kakak ipar kita ikut campur dalam urusan keuangan kami. Jadi dia seolah-olah mengatur keuangan gimana itu solusinya. Saya pun kan nggak enak kalau diatur sama orang lain kan. Gimana intervensi keuangan dari kakak ipar ya. Masa sampai keuangan diurus sama kakak ipar gitu. Kan sebagai istri kan seharusnya kan kepercayaan dari suami udah kita terima. Nanti suami ini ikut kata abangnya. Kenapa kok sampai kakak iparnya seperti itu, Bu? Ada reasonnya apa? Ada alasannya apa? Kenapa? Itu dari keluarga kakak ipar itu keadaannya seperti itu, dipikirnya istri adiknya kayak gitu juga. Ya. Jadi, makanya di sangkanya kan kita istri adiknya ini akan berbuat seperti istri kakak ipar tadi. Pertanyaannya Bu? Iya. Ya, gimana solusinya? Apa yang seharusnya saya lakukan sama kakak ipar saya? Apakah saya harus salah atau gimana gitu? Ya. Jadi ada saudara yang ikut campur barangkali ikut campur karena masalah rumah tangga. Karena belajar dari ipar yang lain seperti itu. Oke. Prinsip ya tentu kalau kita harus bersifat objektif seharusnya. Ini bicara tentang idealnya. Kalau kita ini beli 1 jeruk itu 1 keranjang, kok kita makan 1 asem, bukan berarti semuanya asem. Ya. Itulah sebabnya untuk ibu-ibu juga harus diberitahu. Kalau sekarang sudah janda karena dulu didolimi suami, kalau ada yang lamar lebih baik, jangan seperti semua laki-laki sama. Tidak semua
laki-laki. Contohnya aku, ya, itu semuanya. Artinya bahwa kadang-kadang orang seperti itu, karena melihat yang lain seperti itu, maka semua dianggap seperti itu. Caranya sekarang harus diluruskan. Kalau langsung lisan dengan lisan nggak bisa, mangro'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, cari orang ketiga yang bisa untuk menjadi hakim, penengah, mediator. Pasti di antara keluarga ini ada, kalau tidak ada, cari orang alul hal wal akad, yaitu siapa? Para ulama-ulama yang bisa didengar. Nah, jadi ibu di Rio sana bicara tentang ulama yang bisa didengar. Ulama itu nanti tidak akan ngember kemana-mana, tidak akan disampaikan kemana-mana. Itu masalah internal, supaya dikasih tahu. Karena kalau ibu sendiri yang nyampaikan, terjadi pertengkaran. Apalagi itu kakak ipar. Karena ada penyakit namanya uluan. Uluan itu tinggi hati atau superioritas. Biasanya orang tua dengan anak, itu kalau dinasihati lebih mudah nasihati anak apa nasihati orang tua? Halo? Ya, nasihati anak dengan nasihati orang tua lebih mudah mana? Nah, nasihati suami dengan nasihati istri lebih mudah mana? Karena suami itu pengennya lanang olo-olo jaluk menang, artinya suami itu seneng inginnya lebih tinggi. Maka apalagi itu kakak ipar, dia merasa lebih senior. Maka caranya cari orang ketiga yang bisa menyampaikan itu. Di zaman Nabi sederhana, semua masalah sahabat itu berpulang pada Rasulullah. Nanti Rasulullah yang memberi untuk solusinya itu. Nah, saya rasa Ibu di Rio banyak orang yang bisa mengerti hukum-hukum agama. Dengan cara begitu orang ketiga yang bisa memediasi itu jauh lebih baik. Karena Ibu yang menyampaikan jadi pertengkaran. Gitu. Begitu? Ya, baik, ada penelpon lagi nih, sudah pada ngantri. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Nia, ini di Solo. Di Solo, Ibu Nia di Solo. Silakan Bu Ya. Nia, mangga. Gini, Pak Ustadz, Ya, Assalamualaikum. gimana? Waalaikumsalam. Iya, saya sudah 16 tahun nikah. Iya. Punya 3 putri. Gitu. Iya. Kebetulan suami saya itu kontrak kerjanya lama gitu. Jadi Lama ya. kita kumpul itu dalam setahun itu kontrak 10 bulan, pulang 3 bulan. Jadi Ibu agak jable ya, jarang diplay ya. Ah, ya. Long Jadi distance suaminya ya. Bang Toyib itu. Saya jangan tersinggung juga, saya sering ya. Gimana? Ya. Intinya saya dengan suami dan anak-anak alhamdulillah komunikasi baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jaga terus Ibu. Ya. Ya, itu penting ya. Cuma ya itu seperti Ibu Rita tadi dari keluarga suami gitu. Itu gimana Pak? Pak Ustadz maksudnya. Ibu sudah tinggal sendiri apa masih bergabung dengan keluarga suami? Sudah tinggal sendiri. Tinggal sendiri ya. Ya alhamdulillah. Dengan tinggal sendiri kan sebetulnya jauh lebih mudah Bu, karena kita sudah punya independensi. Iya, betul. Intervensinya dalam bentuk apa Bu? Komunikasi dengan keluarga suami gitu. Komunikasi dengan keluarga suami. Iya, betul. Di dalam masalah apa misalnya yang konkret kasusnya? Misalnya seperti ini. Jadi di saat pas ada anaknya, mereka berkunjung ke saya. Gitu. Iya. Tapi di saat anaknya tidak ada, di saat saya membutuhkan istilahnya tempat untuk orang yang mengayomi saya, gitu kan, justru mereka menghilang gitu. Itu seperti itu gimana Pak? Iya. Oh ya, ketika suaminya lagi ada, yang jauh di sana, ya baru deket. Tapi kalau tidak ada, suami, ya seperti orang lain barangkali seperti itu jadi ya. kurang Ya. itu. Ya. Ya. Pertama Ibu sebetulnya tuntunannya itu ada 4. Jadi 1, silmang kota aka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi kalau dia nggak mau berkunjung, justru Mbak Nia yang banyak berkunjung, dan itu mulia. Ya. Nah, jangan dia nggak mau berkunjung, kita nggak mau berkunjung, berarti sama-sama pemutus silaturahmi. Kalau kita kecurian, jangan ganti mencuri. Loh, kamu ngambil motor saya, motor saya juga dicuri orang, kok nggak boleh. Sama-sama pencuri namanya. Gitu. 2, wa'fu man haramaka. Maafkan atas kekurangan kesalahan-kesalahan dia itu. Ketiga itu wat'u man dolamaka, doakan orang yang mendolimi kamu.
Yang keempat, cari jalan-jalan yang berkaitan untuk bisa jangan sampai, karena kalau nanti sampai itu mati, itu nanti yang menderita bukan ibu, yang menderita justru yang memutuskan silaturahmi. Maka diingatkan. Lah diingatkan ini bisa lewat suami ibu. Nah, ibu kan outsider. Nah, ibu dikasih tahu, aneh ya, ibu kita itu, mertuaku itu, kok kalau ada itu, apapun kesini kalau ada dirimu, kalau dirimu nggak ada gimana? Apa saya itu diterima hanya karena dirimu aja? Itu. Nah, karena nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi juga menggabungkan keluarga. Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Kondisi anak-anak sekarang justru yang kena, gitu. Dan jadi akhirnya di saat liburan di sekolah kadang temennya suka kita, aku ke rumah eyang gini gitu kan. Tapi di sisi lain begitu dia sampai di rumah, mah kok kita seperti nggak ada eyang ya mah. Nah itu yang bikin saya kadang suka sedih gitu. Ya itu hanya dipahamkan aja anaknya bahwa itu mungkin yang baru agak sakit gigi kemarin itu ambeien, jadi duduknya nggak nyaman gitu, supaya dikamuflase supaya hubungan anak ibu tidak. Karena kalau eyangnya itu berbuat salah, artinya kurang baik pada cucunya, bukan harus cucunya juga tidak baik pada eyangnya. Nah, karena kemuliaan itu bagi orang yang baik pada orang lain, bukan itu. Jadi misalnya eyangnya kok mungkin karena ada hati atau mungkin memang punya masalah sedikit, ya yang penting anak ibu dipahamkan. Itu jauh lebih penting untuk ibu lakukan. Baik, barangkali silaturahmi ibu juga alangkah lebih baiknya lebih membuka diri untuk mendekatkan kepada keluarga dan suami. itu yang berat. Kalau silaturahmi pada orang yang baik dengan kita mudah, orang jelek dengan kita silaturahmi itu hebat. Itu. Ya baik, kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap di Majelis Sakinah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, Majelis Sakinah. Ya, baik Pak Dek. Tadi ada pembahasan kita yang sempat terpotong nih. Bagaimana seandainya istri boleh mengajukan cerai. Tadi baru satu nih syaratnya nih. Kemudian syaratnya yang ketiga, kedua. Satu, tidak tercukupnya kebutuhan lahir. Iya, anaknya dibikin banyak, tapi rumahnya cuman kecil sampai yang 6 kamarnya cuman 2, rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Ya, tipe 4L. 4L. Jadi lu lagi. Semuanya yang 3 suruh tidur di musola. Kalau seperti itu, maka tidak tercukupnya kebutuhan lahir, bahkan makannya utang-utang terus, anaknya semuanya suruh mengemis ke mana kemari, maka boleh ganti suami lain yang agak kaya. Syukur ustadz, syukur dosen, ya, itu semuanya itu. Nah, yang kedua, tidak tercukupnya kebutuhan batin. Seperti tadi, ibu ditinggal pergi terus, sehingga jadi jable. Suaminya jadi Bang Toyib, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Apalagi tidak jelas di dalam sigot taklik yang ditandatangani dalam Departemen Agama, buku nikah 6 bulan lamanya tidak ada ketahuan kemanapun, maka sudah jatuh talak 1. Ibu boleh cari yang lain. Bertahun-tahun ya. Iya, jangan bertahun-tahun. Kasihan nanti ya, ada alat gak ada manfaat ya Bu. Ya, siapa tahu bisa reproduksi lagi ya, itu. Yang ketiga, kalau memang tidak bisa berjalan dengan Allah. Karena tugas suami itu adalah menuntun istrinya kepada jalan yang benar. Misalnya suami jelas-jelas tidak mendukung untuk ibadah, apalagi suami sudah pindah agama, sudah tidak seakidah lagi, maka itu cerai secara otomatis. Dulu di zaman Nabi ada seperti itu. Banyak istri-istri yang suaminya nggak mau Islam, ya otomatis dia sudah cerai otomatis. Bahkan dulu suaminya nggak mau hijrah, karena hijrah itu jadi kepentingan, maka kata Nabi, ceraikan dia, sudah cerai secara otomatis. Gitu. Tapi hijrah tidak berlaku sekarang. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, jadi kalau ibu sudah tidak berjalannya agama dengan baik, apalagi nafkah lahir tidak dipenuhi, malah dikasih utang tadi, malah utangnya banyak ditinggalkan, yang pendapatannya banyak untuk istri yang muda.
Nah, Enak itu sekali, semuanya ya. itu. Iya, itu Sudah. habis manis sepah Dibuang. dapat yang baru, yang lama ada uang abang disayang. Sayang, tak ada uang abang putar. Ya itu semuanya Ada ya. pulus abang. Kulus, tak Iya. ada pulus, cintaku hangus terbungkus. Biar mampus kalian ya ini. Iya. Ya, Oke, ya ada yang mau bertanya lagi nih Pak Ya, De. silakan. Ya, silakan mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Faija dari Masjid Taklim Asarif, Ancol, Bandung Timur, Pak De. Damang, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu aja tahu saya. Jangan Iya. bilang ya terus ya. Pak De, ini Iya. masih tema suami istri ya Pak Bagus, De. bagus ya. Kalau umpamanya istri punya wudhu ya Pak De. Ya wudu ya. Suami punya wudhu gitu. Iya. Boleh nggak Pak De bertempelan gitu? Boleh dibaca surat An-Nisa ayat 43 ya. Tempelan ya. Saya jawab dulu singkatnya. Boleh. Kalau tempelannya bukan sahwati, sepakat ulama tidak apa-apa. Karena Rasulullah jangankan itu. Rasulullah itu jangankan sampai bersenggolan. Rasulullah itu pernah di tengah-tengah sholat saja itu nyubit pupunya Aisyah, ini apa, betisnya Aisyah, karena Rasulullah mau sujud itu, karena rumah Rasulullah tidak sebesar rumahnya Bu Farida, itu jauh lebih besar rumahnya Bu Farida. Jadi ketika Rasulullah mau sujud itu ada kakinya Aisyah, maka dicubit supaya dipindahkan. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah pernah habis wudhu, itu karena rumah Rasulullah di sini, kemudian sebelahnya itu adalah masjid. Rasulullah habis wudhu itu dijulurkan kepalanya. Terus Aisyah adalah nyisiri, Rasulullah. Maka Ibu Farida nanti kalau suami habis wudhu ambil kepalanya terus disisiri. Itu sunnah jangan. Artinya itu. Ya meskipun nyisiri kan mestinya juga bersenggolan. Masuk nyisiri dari jauh 1 meter terus disisiri gitu kan enggak juga. Gitu. Jadi coba dibaca Nisa. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya, kalau mabuk jangan dekati sholat. Ayat ini sudah dimansuh, maksudnya ini perjalanan hukum. Dulu karena diperintahkan sholat tapi mabuk belum dilarang, sehingga ada orang sholat itu nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Nggak ketemu lakum dinukumnya hilang, nggak ketemu terus wala karena sambil mabuk. Maka kalau mau mabuk, habis isya mabuk, nanti subuhnya sudah itu. Itu waktu itu. Tapi tidak berlaku dalam ini, menunjukkan perjalanan hukum dulu. Terus? Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, terus? Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Jangan kamu hampiri masjid kecuali dalam keadaan junub. Ila hampiri sabil. Terus kecuali sekedar melewati jalan saja. Iya. Ya, kalau melewati jalan saja nggak apa-apa, karena itu bukan untuk tinggal, bukan untuk sholat. Misalnya ada barang ketinggalan di sini, ibu dalam keadaan menstruasi boleh masuk sini hanya sekedar ngambil, tapi bukan diam untuk sholat di situ. Jelas ya Bu? Terus? Sebelum kamu mandi junub, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan. Kamu sakit dalam perjalanan, itu terus? Atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan. Atau kamu menyentuh perempuan yang disebut lamastumun nisa. La itu panjang, kalau lamasa itu pendek, maka itu sentuhan. La-nya panjang, artinya sahwati. Nah, yang jelas semua ulama kalau itu kaitannya dengan syahwat. Karena kalau itu terjadi, maka orang umroh dan haji tidak sah karena semua orang tawaf akan bersenggolan. Dan tapi senggolannya tidak sahwati, maka semuanya sepakat boleh. Ya. Tapi kalau sudah wudhu jangan cari-cari yang seperti itu. Ayo senggolin ya, ada usah gitu ya, Ibu ya, gitu. Jelas Ibu Farida? Ya, ada lagi? Ya, baik, silakan. Ada lagi Ibu? Mangga. Ada lagi, silahkan berdiri Ibu. Mic-nya, ya. Punten mic-nya. Berdiri Bu, ya biar masuk TV Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu De? Masih tema suami istri ya? Ya. Ya. Saya dengan siapa? Dengan Ibu Komala dari Majelis Taklim Asy-Syarif Ya, Ancol Bandung. Ya. Seragamnya sudah lunas Bu ya? Alhamdulillah ya. Tinggal 2 kali setoran ya. Iya. Silakan ya. Begini Pak De,
bagaimana menurut pandangan agama dan hukum dari agama kalau maaf ya seorang laki-laki yang begitu banyak berbohongnya. Laki-laki banyak bohong ya. Laki-laki bohong kok terus nengok ke kanan tuh siapa yang ini? Ya, terus. Enggak ada dari sini semua soleh-soleh Pak. Alhamdulillah. Ya. Pas di sini soleh ya. Iya. Terus? Begini Pak De, misalkan beliau teh mau pergi kemana gitu ya, tahu-taunya nyangkut di perempuan gitu ya. Lalu begini Pak De, yang paling saya pengen tahu kan untuk pedoman hidup saya. Istri akan masuk surga kalau taat pada suami. Ya. Tapi sang suami itu misalkan banyak berbohongnya pada istri, ya Pak De ya. Iya. Yang saya pengen paling jelas tahu ini, beliau belum menceraikan istrinya beberapa tahun misalkan ya, taruhlah 3 tahun gitu. Lalu istrinya yang itu yang bisa dikatakan nikah siri itu, ternyata itu si istrinya itu belum diceraikan juga sama suaminya yang itu. Mana itu ngambil miliknya orang gitu ya. Tapi maaf, tapi katanya itu sudah nikah siri, sedangkan kan nikah siri itu disaksikan barangkali sama Pak Ustadz, sama siapa gitu ya. Ya, mungkin Pak Ustadznya nggak tahu. Pertanyaannya Bu, iya pertanyaannya itu yang tadi, iya pengen tahu gitu ya, dari. Pertama saya jawab dulu, Ibu nggak usah turun, saya jawab dulu yang pertama ya, biar poin. Pertama, suami mau bohong seperti apapun kita harus taat kalau dalam kebaikan. Iya. Nah, kecuali kalau dia dalam kemaksiatan, maksudnya begini. Kalau nyuruhnya pada baikan, padahal suami suka bohong, tapi kita disuruh sholat, kita taat nggak? Taat. Nah, kecuali kalau disuruh untuk berbohong, disuruh untuk maksiat. Ibu, supaya uangnya banyak, kamu sanalah cari laki-laki lain. Nah, itu jelas tidak boleh. La ta'ata li makhluqin li maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk di mana maksiat kepada Allah. Dua, bagaimana kalau suami itu nikah dengan istri yang masih punya suami? Jelas haram hukumnya. Dilarang meminang pinangan orang lain, dilarang menikahi wanita miliknya orang lain, dilarang menawar tawaran orang lain. Ya, jadi jelasnya. Kalau itu disaksikan Kiai, mungkin Pak Ustadznya nggak tahu kalau dia belum dicerai. Ya, bagaimana itu dengan nikah sirihnya Pak De itu jelas-jelas nggak boleh kan ya? Nikah siri itu ada 2 pandangan. Yang pertama, nikah itu sebetulnya tidak ada siri dan tidak siri. Kata Nabi, kalau nikah umumkan pada khalayak 1, sembelihlah cempe, tabuhlah benderang. Nah, sembelihlah kambing, umumkan kepada orang. Jadi nikah itu nggak boleh diem-diem hanya 2 orang di hotel terus di kamar hotel, nggak bisa. Harus ada persaksian, ada perwalian. Kemudian itu nikah sirinya, kalau siri yang dimaksud tidak rame-rame, nggak masalah. Maksudnya karena tidak siap cukup dana untuk resepsi, maka nikahnya hanya keluarga dekat, itu nggak apa-apa. Itu juga istilah siri, nggak apa-apa. Yang penting dicatatkan. Yang tidak boleh adalah mengambil istrinya orang. Nah, itu kalau orang Jogja RDC rodo cutak, maksudnya dia ngambil miliknya orang lain. Tidak boleh. Itu ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau masih istrinya orang, nanti kalau punya anak agak kacau. Yang satu negro, satu Cina. Anaknya kok zebra, lurek-lurek ini ternyata itu. Jadi Salome satu lubang rame-rame. Jangan sampai itu. Ya, baik. Intinya sekali lagi, kalau kita mau nikah 2, 3, dan 4, 1, kewajiban suami memberi tempat yang layak. 2, memberikan nafkah lahir batin dan juga mengarahkan perjalanan yang benar. Allah menegaskan supaya menjadi closing kita, kalaulah kamu punya istri, Al-Ahzab ayat 33 dan 34 mengatakan seharusnya kamu memberi tempat pada masing-masingnya secara layak. Masing-masing punya rumah yang layak. Begitu saja. Dan kalau memang tidak mampu adil, nggak usah nikah lagi. Nggak usah ya, semampunya. Setuju Bu? Setuju dong. Ya, giliran monogami setuju. Jadi poligami setuju? Setuju. Jadi kalau nggak punya uang yang cukup, nggak usah nikah lagi, setuju? Setuju. Jadi setuju dengan poligami?
Enggak, tadi setuju. Oke baik, untuk lebih mengkhusyukkan dan lebih khidmat acara ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan Mbak Teh. Ya.